Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu dan para remaja jamaah Masjid Al-Mukallaf Desa Kejawang Seruang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung hari ini, kami mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Sebab sampai detik ini, kita masih merasakan Islam dan iman melekat dalam diri kita. Dan ini adalah nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh setiap hamba, yang nantinya akan menghantarkannya kepada kebahagiaan yang kekal dan abadi, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat lain yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat dan waktu luang. Yang dengan kedua nikmat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita hadir dan bermajlis di tempat yang penuh berkah ini. Tentunya ini semua sebab rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena masih banyak di luar sana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri dia sehat, Allah beri dia waktu luang, akan tetapi hidayah belum masuk ke dalam hatinya, maka berat langkahnya untuk dilangkahkan ke tempat yang mulia ini. Dan satu lagi nikmat yang manusia banyak melalaikannya, yaitu nikmat bulan ini. Bukan bulan Februari, akan tetapi bulan Sya'ban yang menanti. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dilalaikan oleh manusia. Banyak orang itu lalai dengan bulan ini, dengan satu bulan ini. Tidak dipedulikan oleh mereka. Disebabkan posisinya di tengah-tengah bulan Rajab yang salah satu bulan haram. Dan bulan Ramadan itu bulan yang teristimewa. Maka bulan Sya'ban itu sering diabaikan dan ditinggalkan. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah pertemukan dengan bulan Sya'ban ini. Ternyata ini salah satu nikmat yang banyak manusia itu melupakannya. Padahal hadirin dimuliakan oleh Allah, bulan Sya'ban ini juga menyimpan banyak keistimewaan. Tadi dilupakan, akan tetapi karena mungkin orang ataupun manusia itu tidak tahu ataupun sengaja tidak mengetahui akan keistimewaan bulan ini, maka perlu diketahui di bulan Sya'ban ini amalan kita itu diangkat, diperlihatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita di bulan ini itu sedang melakukan maksiat, sedang melakukan dosa,
Nah, pas di bulan Sya'ban ini, dan padahal di bulan Sya'ban ini amalan itu diperlihatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita. Seharusnya kita malu. Maka karena amalan di bulan Sya'ban ini diperlihatkan kepada Allah, Allah lihat amalan kita, maka seharusnya kita termotivasi. Kita terdorong untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku ingin amalanku itu diangkat dan aku dalam kondisi berpuasa. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ingin amalannya dilihat oleh Allah dalam melakukan apa? Ketaatan. Contohnya itu tadi berpuasa, itu puasa sunnah. Dan bahkan ada salah seorang sahabat yang heran dengan sikap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Sya'ban ini. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sahabat itu kagum, heran. Ini enggak biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa penuh di bulan. Selain bulan-bulan lain selain bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini hampir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu puasa penuh kecuali sedikit. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan Sya'ban ini adalah bulan atau waktu momen yang sangat penting bagi kita untuk apa? Menghampiri ataupun menjumpai bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Di bulan Sya'ban ini banyak guru-guru kita. Ulama-ulama kita itu apa? Banyak fokus membaca Al-Quran. Banyak fokus menghafal Al-Quran. Sampai-sampai tokonya yang biasa di bulan-bulan lain itu dibuka. Biasa itu jualan. Akan tetapi ketika datang bulan Sya'ban ini, belum sampai bulan Ramadan, itu ditutup. Bulan Sya'ban sudah ditutup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Untuk apa? Fokus, berlatih, mempersiapkan diri untuk Ramadan yang akan datang ini. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat sebuah pertandingan misalnya, ataupun apapun perlombaan apapun, misalnya sepak bola, timnas U20 misalnya, timnas kita main gitu. Mereka berlatih, mereka mempersiapkan untuk pertandingan ini. Jelas, latihan setiap hari, pola makan dijaga, pola tidur dijaga. Untuk apa? Memenangkan turnamen ini, pertandingan ini. Maka bulan Ramadan juga waktu untuk kita berlomba-lomba meraih apa? Pahala yang sebesar-besarnya kalau bisa. Biasanya dilipat gandakan pahala, dihapuskan dosa-dosa, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kan ini keistimewaan yang luar biasa, dan tentunya ini bisa kita raih manakala kita sudah berlatih terlebih dahulu. Di bulan Sya'ban ini adalah momen yang sangat penting bagi kita untuk mulai mempersiapkan diri berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh istimewa. Maka sempatkanlah yang tadinya mungkin membaca Al-Quran, dia meluangkan setiap harinya 1 juz. Di bulan Sya'ban ini tambah lagi. Yang hafalannya mungkin 1 surat, tambah lagi. Yang sedekahnya mungkin sedikit, tambah lagi. Latihan. Karena nanti di turnamen kita ini, perlombaan kita ini yang kita berlomba-lomba nanti meraih atau mendapatkan pahala di bulan Ramadan, jangan sampai kita 1 hari, 2 hari, 1 minggu KO. Jangan. Harus sampai garis finish kita di bulan Ramadan nanti. Yang seharusnya keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang berlimpah. Ini yang harus kita cita-citakan, yang harus kita impikan demikian. Maka
mulailah kita di bulan Sya'ban ini, kita sudah memasukinya, maka kita banyak-banyak berlatih mungkin dari puasanya, itu tadi membaca Al-Qur'annya. Kalau bisa khatamkan di bulan ini, nanti akan mudah khatam juga di bulan Ramadan. Kemudian sedekah kita dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah dengan lisan yang selalu basah mengucapkan Alhamdulillah, dengan hati yang meyakini semua nikmat datangnya dari Allah, dan dengan anggota tubuh yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan syukur merupakan sebab ditambahkannya nikmat, sebaliknya ketidaksyukuran sebab didatangkannya azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan lipatkan atau tambahkan nikmatku pada kalian. Dan kalau kalian kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebenarnya untuk menambah keberkahan harta kita, menambah kualitas harta kita, maka dengan sesuatu yang simpel kita mengucapkan Alhamdulillah, kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, mungkin nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat harta dan lain sebagainya. Cukup dengan bersyukur, insya Allah Allah akan lipat gandakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian tidak luput pula untuk kita senantiasa menghaturkan salawat dan salam penghormatan kita kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang kami hormati, di kesempatan kali ini kembali kita berusaha membuka hati kita, membahagiakan jiwa kita dengan membuka kembali lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan oleh Syekhuna Abdul Razak hafizahullah ta'ala dengan kiat-kiatnya untuk melapangkan dada. Kita lanjutkan pembahasan sebab yang keenam yang belum sempat kita selesaikan pada kesempatan yang lalu. Yang mana sebab keenam ini kita semua didorong, dimotivasi untuk senantiasa berbuat kebaikan demi kebaikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan begitu banyak pintu-pintu kebaikan. Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwasanya pintu kebaikan itu enggak cukup, enggak terbatas pada harta saja, sedekah saja, infak saja, tidak. Karena pintu-pintu kebaikan itu begitu banyak Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Maka kalaulah kita tidak bisa sedekah dengan harta yang banyak, maka dengan yang sedikit pun kita bisa membuka pintu kebaikan. Kalaulah ternyata dengan yang sedikit pun kita masih saja tidak bisa membuka pintu kebaikan, maka ketahuilah pintu kebaikan itu tadi tidak terbatas pada harta belaka. Saling mengingatkan, itu pun pintu kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar, itu pun pintu kebaikan. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan, itu pun pintu kebaikan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berbuat ihsan kepada orang lain, kepada manusia. Karena begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita ketuk. Dan kalau pintu kebaikan satu kita nggak bisa kita buka, ada pintu yang lain yang insya Allah Allah mudahkan untuk kita buka. Saudaraku yang dirahmati Allah, terakhir kalau nggak salah kita baca bersama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang permisalan dua orang yang saling bertolak belakang. Jadi di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa?
mempermisalkan ada dua orang, yang mana yang dua orang ini saling bertolak belakang, baik dan buruk. Yang pertama, dia gemar, dia suka berinfak, dia suka membantu orang, ihsan kepada manusia. Adapun yang kedua, dia nggak mau ihsan kepada manusia dan dia pelit, bakhil untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita baca buku beliau hafizahullah ta'ala. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم المنفق والبخيل برجلين عليهما درع من حديد يتحصنان به وهذا الدرع في الأصل يغطي من موضع الثدي والترقوة وهي أعلى الصدر مما يلي الرقبة. Yang artinya pada hadis kemarin yang telah kita baca, Nabi SAW memberikan permisalan antara orang yang rajin bersedekah dan orang yang pelit. Dan keduanya sama-sama mengenakan baju yang terbuat dari besi untuk melindungi diri mereka. Dan baju besi ini pada asalnya menutupi antara dada dan tulang selangkah. Maksudnya, baju besi ini terletak di atas dada dan dekat dengan leher. Ini permisalan yang jelas dari Nabi SAW. Jadi ada dua golongan. Yang pertama dia suka bersedekah, dikasih juga dipakaikan baju besi. Begitupun dengan kelompok yang kedua, golongan yang kedua yang pelit, yang nggak suka dengan sedekah, nggak suka dengan infak, juga dikasih sama-sama, keduanya diberi baju besi yang menutupi dadanya. فالمنفق كلما زاد في إحسانه للناس والصدقة على المحتاجين صبغت هذه الجبة وزادت حلقات الحديد فيها اتسعت وكبرت. Nah, di sini kita mulai mengetahui bedanya apa. Tadi sama-sama pakai baju besi. Permisalannya sama-sama pakai baju besi. Baik yang suka sedekah, baik yang enggan sedekah atau pelit ataupun bakhil. Kita tahu yang pertama, orang yang rajin bersedekah, setiap kali ia berbuat baik kepada manusia, berbuat ihsan kepada manusia, entah itu nanti dengan hartanya atau dengan tenaganya atau dengan pikirannya, intinya dia berbuat baik kepada manusia. Karena untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu enggak cuma dengan harta saja, enggak terbatas pada hartanya sebagaimana yang telah kita ketahui tadi. Maka setiap kali ia berbuat baik kepada manusia dan bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, dia lihat di sana, misalnya ditemui di jalan ada orang yang membutuhkan, dia tahu dia sangat membutuhkan makanan, minuman, bantuan kita bantu, kita sedekahkan sebagian harta kita. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang mau ringan tangan membantu orang lain yang membutuhkan, maka baju besinya tadi yang hanya menutupi dadanya saja akan semakin memanjang serta bertambah pula rantai-rantai besi yang ada padanya. Maksudnya apa? Melebar dan membesar. Ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang gemar berinfak atau bersedekah. Bajunya tadi, baju besi yang tadinya cuma menutupi dadanya saja, ketika dia setiap kali dia infakkan, sedekahkan, dia berbuat ihsan, membantu orang lain, maka akan semakin lebar dan melebar, luas dan semakin meluas baju besinya tadi. Hatta tughtiya jildahu kullahu wa tukhfi atrafa asabi'ihi
Wa hadha ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam hatta tukhfiya bananahu. Sehingga baju besinya tadi karena dia sering sedekah, sering berinfak, sering membantu orang, sehingga baju besinya akan menutupi seluruh kulitnya dan menutupi ujung-ujung jarinya. Inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menutupi ujung-ujung jemarinya. Berarti seluruh tubuhnya, seluruh badannya itu terlindungi dengan apa? Baju besinya tadi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini baru orang yang pertama, yaitu orang yang suka berinfak, suka bersedekah, suka membantu orang lain ataupun manusia. Kalau kita merenungi penggalan hadis tadi, bahwa dengan kita bersedekah atau menginfakkan sebagian harta kita, maka yang akan kita raih apa? Adalah perlindungan diri. Dari hadis tadi, dari penggalan hadis tadi, kita akan meraih apa? Perlindungan diri. Disebabkan apa? Sedekah kita, infak kita, bantuan kita kepada orang lain. Nah, maka kita nanya, perlindungan dari apa? Kan itu. Banyak hadirin. Bisa perlindungan dari kemiskinan. Sebab harta yang kita sedekahkan pada hakikatnya, kalau kita tahu sejatinya, sebenarnya tidaklah berkurang. Kalau kita lihat, kita punya duit 10.000, kita masukkan ke kotak infak 5.000, yang ada pada kita berapa? 5.000. Iya, benar. Akan tetapi kalkulator Allah berbeda dengan manusia. Semakin kita menginfakkan, menyedekahkan sebagian harta kita, Allah tambah harta kita. Mungkin akan semakin berkah dan berkah apa yang ada pada diri kita. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, perlindungan dari kemiskinan. Sebab harta yang kita sedekahkan pada hakikatnya tidaklah berkurang, malah bertambah dan berkah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mali." Ini yang bersabda, yang mengatakan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ini perlindungan yang mungkin bisa kita dapatkan dari sedekah kita. Itu kita dilindungi dari kemiskinan. Enggak berkurang hadirin. Harus kuatkan iman. Harus tingkatkan iman kita agar ketika kita bersedekah kita mudah untuk mengeluarkannya. Mungkin juga perlindungan dari murka Allah. Ternyata dengan sedekah juga kita akan terlindungi dari azab Allah, dari murka Allah. Sebab sedekah dapat meredakan murka Allah. Baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Inna sadaqatas sirri tudfi'u ghadabar Rabbi." Sesungguhnya sedekah yang tersembunyi, yang dia sedekahnya sembunyi-sembunyi, gak dilihat oleh orang lain, ini hadirin, dapat meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tambah sayang pada kita, bukan malah benci dan murka pada kita. Itu tadi, sedekah kita berusaha sembunyikan. Kita diam-diam. Gak ada orang misalnya, gak ada di mesin, misalnya gak ada orang, kita masukkan misalnya duit berapa. Nah, ini yang akan meredakan apa? Murka Allah, marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga kita akan meraih ataupun mendapatkan perlindungan dari penyakit. Tadi dari kemiskinan sudah,
dari murka Allah sudah, kemudian ini penyakit ini. Mungkin di antara kita ada yang sedang diuji dengan penyakit, mungkin yang ringan ataupun yang berat, yang sebentar ataupun yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini bisa menjadi solusi. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dawu mardakum bis sadaqah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, obatilah penyakit-penyakit kalian melalui sedekah, dengan sedekah. Kita niatkan misalnya kita sedekah. Ya Allah, saya bersedekah. Saya mohon kepadamu, angkatlah penyakit yang ada dalam tubuh saya. Insya Allah Allah akan mudahkan dalam penyembuhan tadi penyakit tersebut. Ini. Kemudian juga dan perlindungan yang kita impikan, perlindungan apa kira-kira? Adalah perlindungan diri dari panasnya api neraka. Apa ingin mencicipi api neraka? Ya tidak kan. Tapi kita ingin apa? Terlindungi. Percikannya saja kita nggak mau. Karena panasnya. Maka dengan kita suka bersedekah, mengeluarkan sebagian harta kita, maka insya Allah diri kita akan terlindungi dari panasnya api neraka. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Anak kecil bahkan sudah hafal hadis ini. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka sekalipun dengan sebiji buah kurma, atau bahkan yang ada yang mengatakan setengah biji kurma, separuhnya, bukan satu bijinya, separuh biji kurma yang dia sedekahkan. Ini bisa apa? Melindungi, membentengi diri kita dari panasnya api neraka. Ternyata sedekah yang sedikit pun itu luar biasa balasannya. Di sisi Allah ini luar biasa. Mungkin kita mengeluarkan 500 perak. Kalau kita jatuh ya dibiarkan saja. Cobalah kalau kita masukkan ke kotak infak, ini luar biasa. Bisa membentengi, melindungi diri kita dari api neraka. Yang sedikit ini, yang ringan ini jangan sampai kita remehkan. Jangan sampai kita abaikan. Karena luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, wa hiya ma'a dzalika tamhu athara khutuwatihi idza masha bi tuliha wa ghafratiha. Wa hadha ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'fu atharahu. Selain itu, baju besi yang dia kenakan juga akan menghapus jejak kakinya ketika berjalan. Kan tadi saking dia gemarnya, sukanya bersedekah sampai bleber itunya Pak, rantai-rantai baju besinya. Tadi sudah menutupi semua tubuhnya, semua kulitnya, ada yang lebih ternyata. Ngekor misalnya. Itu yang akan menghapus jejak-jejak kita. Kalau di dalam peperangan demikian. Jadi yang dicari ketika itu adalah jejak kaki. Akan tetapi ketika ada yang menghapus, jejaknya hilang. Untuk ditemukan oleh musuh itu sulit, susah. Begitupun dengan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya saking panjang dan banyaknya rantai-rantai yang ada, maka jejak yang ditinggalkan menghilang karena tersambung oleh rantai-rantai tersebut. Ini makna dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menghapus jejaknya itu demikian. Karena saking lebarnya, saking panjangnya rantainya tadi, baju besinya tadi, sampai menghapus jejaknya ketika dia berjalan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selain kita mendapat perlindungan diri dari apa yang kita sedekahkan, tadi kita sudah sebutkan perlindungan diri.
Ternyata selain kita mendapat perlindungan diri dari apa yang kita sedekahkan, kita juga akan mendapat pengampunan dosa yang telah kita lakukan. Entah dosa yang kita lakukan hari ini, kemarin hari, di pekan yang lalu, di bulan yang lalu, atau bahkan yang sudah berlalu bertahun-tahun, maka dengan sedekah, dengan infak yang kita keluarkan, mampu menghapus jejak-jejak kelam kita berupa maksiat dan dosa. Maka banyak-banyaklah kita bersedekah. Kita tahu dosa kita banyak, maksiat yang kita lakukan banyak, maka banyak-banyak bersedekah. Maka itu tadi, dengan sedekah bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa ammal bakhil, kita masuk ke kelompok yang kedua. Tadi sudah kelompok yang pertama, orang yang gemar berinfak, orang yang senang, yang suka bersedekah, orang yang senang bantu orang lain, entah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya, dan lain sebagainya. Intinya dia mau membantu orang lain. Maka itu tadi bahasanya. Maka kita masuk ke kelompok yang kedua atau orang yang kedua ini. Wa ammal bakhilu alladzi la yuhsinu linnas wa la yunfiqu min mali fa inna kulla halqatin fi hadhihi al-jubbah tadhallu fi mawdi'iha wa mahma arada an yuwasi'a hadha ad-di' liyuhmiya badanahu falan yastati'a dhalik. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang pelit dan kikir dalam berbuat baik kepada manusia, melihat orang susah malah senang, yuk lewat-lewat saja, gak dia tegur, gak dia tanya keperluannya apa, perlu bantuan apa. Dia tahu yang dihadapannya adalah orang yang susah, orang yang membutuhkan bantuan kita. Sok tidak tahu biasanya. Nah, orang yang seperti ini, orang yang enggan untuk ihsan kepada manusia, serta pelit di dalam mengeluarkan sebagian hartanya, maka rantai-rantai yang ada di jubahnya akan tetap berada pada tempatnya. Ajib baik, nangaring dada. Enggak seperti yang tadi, yang gemar berinfak. Maka orang yang demikian tadi, orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, suruh infak enggak mau, disuruh sedekah ya berat, bantu tenaga, bantu pikiran juga enggak mau. Maka rantai-rantai tadi itu yang ada di dadanya itu, di jubahnya, akan tetap berada pada tempatnya. Setiap kali berusaha untuk meluaskan bajunya demi melindungi badannya, maka ia tidak akan mampu melakukannya. Dia ingin kakinya itu terlindungi, dia enggak mampu. Tangannya ingin terlindungi, ya dia tidak mampu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, orang-orang yang memalingkan mukanya dari manusia, nanti cuek. Orangnya cuek, nggak mau tahu urusan orang. Orang-orang yang tidak mau peduli kepada manusia, orang-orang yang enggan berbuat ihsan kepada manusia, orang-orang yang menahan hartanya dari disedekahkan, orang-orang yang terus menumpuk hartanya tanpa ada niatan untuk diinfakkan, ada pada diri kita tadi yang disebutkan. Maka baju besinya akan tetap dan tidak bertambah atau melebar. Bahkan apa? Menyempit dan menyesakkan dadanya. Yang tujuannya, yang fungsinya tadi untuk melindungi, ini malah membuat berat dirinya. Jadi sesak dadanya. Buat beraktivitas ya susah, berat. Ya ini tadi hadirin dimuliakan Allah.
Dan setiap kali ia berusaha meluaskannya untuk melindungi anggota badan yang lainnya, seperti tadi kakinya, mungkin kepalanya, tangannya, ataupun anggota badan yang lainnya, maka ia tidak akan mampu melakukannya. Kenapa hadirin? Sebab melebar dan melapangnya baju besi yang dikenakannya hanya dengan apa? Berbuat ihsan kepada manusia. Hanya dengan infak dan sedekah dari harta kita. Kalau kita semakin bakhil, semakin pelit untuk infak, untuk sedekah, semakin pelit juga kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Susah. Untuk bahagia itu susah. Orang-orang pelit, orang-orang bakhil itu untuk bahagia itu susah. فهذا مثل بليغ في بيان أثر النفقة والبخل على حال العبد وعلى دينه. فالنفقة والبذل والإحسان سبب لسعة الرزق وطمأنينة القلب وراحة البال، وهي كذلك سبب لمحو آثار الذنوب التي تحصل من العبد. Perhatikan penulis di sini apa yang ditulis oleh beliau hafizahullah taala, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menutup sebab ke-6, dan kita sedang masih membahas sebab yang ke-6 di antara sebab-sebab yang dapat melapangkan dada kita, menenangkan hati kita ataupun menenteramkan jiwa kita. Nah, dalam menutup ke-6 atau sebab ke-6 dengan memberikan kesimpulan. Perhatikan kesimpulan yang dibawakan oleh beliau. Permisalan di atas adalah permisalan yang sangat jelas. Tadi hadis Nabi SAW itu memberikan permisalan yang jelas, yang mudah kita cerna dan kita paham. Jelas kan tadi? Baik yang orang yang suka sedekah ataupun infak bantu manusia, dan juga orang yang pelit, bakhil, gak suka bantu manusia. Jelas permisalannya. Seperti baju besi tadi yang sudah diutarakan tadi. Permisalan di atas adalah permisalan yang sangat jelas. Permisalan tersebut menjelaskan apa? Pengaruh bersedekah dan pelit bersedekah terhadap keadaan seorang hamba dan juga agama. Pengaruh pada diri pribadinya dan juga pengaruh pada agama seorang hamba tersebut. Ringan tangan di dalam memberi, berinfak, bersedekah, dan berbuat baik merupakan sebab. Perhatikan hadirin. Tadi ketika kita ringan tangan kita untuk entah itu sedekah, infak kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Kemudian kita berbuat baik, entah dengan tenaga kita, dengan ucapan kita, ataupun yang lainnya. Ini pengaruhnya baik positif. Baik pengaruh kepada diri kita, ataupun pada agama kita. Nah, yang tadi ini merupakan sebab keluasan harta. Maka apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah benar adanya. Itu tadi, apa yang kita sedekahkan dari harta kita itu nggak akan berkurang. Berarti di sini merupakan sebab keluasan harta kita. Kalau memang kuantitas harta kita nggak nambah, mungkin keberkahan itu yang akan bertambah. Dan ini yang kita inginkan, keberkahan pada harta kita. Kalau hartanya banyak, melimpah ruah, tapi nggak berkah, ya nggak berguna, nggak ada manfaatnya, sia-sia. Habis ya akan cepat habis. Berbeda dengan dia mendapatkan mungkin 10.000 atau 20.000 dalam sehari, tapi ini berkah, Allah berkahi. Ini luar biasa dampaknya, pengaruhnya. Ini merupakan sebab keluasan harta. Maka camkan ini, maka kita gemar bersedekah, insya Allah Allah akan luaskan harta kita.
Terus apa lagi? Dan ini juga merupakan sebab tenangnya hati. Sedekah bisa menenangkan hati kita. Berbeda nanti dengan orang-orang yang bakhil. Ini hati kita yang mungkin lagi gundah gulana atau campur aduk gak karuan di hati kita yang sedang kita rasakan mungkin. Maka cobalah kita sedekah. Ya enggak harus harta. Karena pintu kebaikan sekali lagi itu tidak terbatas pada harta. Maka insya Allah hati kita akan semakin tenang. Kemudian tenang pikiran kita. Pikiran kita pun yang mungkin capek dengan pekerjaan kita. Capek dengan mendidik anak kita. Capek menghadapi pasangan kita. Mungkin. Maka insya Allah akan tenang pula pikiran kita. Dan merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa yang dilakukan. Dan ini yang sangat kita inginkan. Terhapusnya dosa-dosa kita karena sudah banyak sekali, sudah membunuh dosa kita. Maksiat yang kita lakukan itu sudah banyak. Kita sudah berapa umurnya? Banyak. Umur kita semakin bertambah juga maksiat kita. Mungkin hari ini yang melakukan maksiat ini, mungkin yang kemarin curang dalam penjualan dan lain sebagainya. Maka sadar, taubat, dan kita tambah dengan sedekah. Insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan ini, yang telah kita lakukan, bahkan yang sudah bertahun-tahun padang sampai kita lupa dengan dosa kita, insya Allah dengan kita banyak-banyak sedekah, suka bersedekah, mengeluarkan sebagian harta kita, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan hapus dosa-dosa kita. Ini yang pertama hadirin, kesimpulan yang diberikan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala terhadap orang yang gemar berinfak. Apa saja tadi? Keluasan harta, sebab diluaskannya harta, tenangnya hati, tenangnya pikiran, dan merupakan sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Ini balasan yang diraih ataupun yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berinfak atau berbuat ihsan kepada manusia. Kita lanjutkan yang kedua. Wa ammal bakhil fa bidzalik fa kullama arada an yatasaddaqa tadiq nafsuhu wa yabkhulu bimalihi fayahsul lahu min nakd al-'aysh wa dhiq as-sadr bihasbi ma 'indahu min al-bukhl wal bu'du 'an al-ihsan. Kesimpulan bagi orang yang kedua. Adapun orang yang kikir, orang yang pelit, maka kebalikan dari semua hal di atas, berarti kebalikan-kebalikan yang di atas tadi yang telah disebutkan. Maka orang tersebut akan mendapati kehidupannya menjadi susah dan kesempitan di dada. Hal tersebut tergantung tingkat pelit dalam dirinya dan jauhnya ia dari kebaikan. Kita jelas gak mau harta kita itu sedikit, pengennya ya banyak, luas hartanya, berkah hartanya. Maka jangan coba-coba untuk pelit, untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Karena keluasan harta kita ya ada pada apa yang kita keluarkan untuk sedekah dan infak untuk orang yang membutuhkan. Juga kebalikan bagi orang yang pelit ini. Tadi kalau orang yang suka infak, orang yang berbuat ihsan, dia tenang hatinya. Maka orang yang pelit, orang yang bakhil, gak mau nolong orang, gak mau bantuin orang, ya hatinya gimana? Ya gak tenang. Hatinya gak akan tenang. Kalau udah bakhil, hatinya itu dipenuhi dengan was-was, khawatir. Hartanya harus disimpan dengan di tempat yang tersembunyi dan lain sebagainya, nggak mau dicuri oleh orang, nggak mau diambil oleh orang. Ini ketakutan orang-orang yang bakhil terhadap harta untuk disedekahkan ataupun diinfakkan.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi hidupnya jadi susah, sempit hatinya. Ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang enggan untuk berbuat ihsan kepada manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, untuk mengakhiri sebab yang keenam ini, kembali kami ingatkan bahwa yang sedang kita cari, kita belajar buku ini atau kutek, buku kecil ini, buku saku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ini apa? Kita belajar ini, kita baca buku ini untuk apa? Kita cari apa? Cari dan cita-citakan kelapangan dada, kan gitu. Sebab-sebab yang bisa menjadikan lapang dada atau dada kita lapang. Ini yang kita cari kan? Kita belajar buku ini yang kita cari. Hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram. Ini cita-cita kita. Ini yang kita cari dari kita membaca atau membahas kitab ini. Yaitu kelapangan dada, ketenangan hati, dan juga keteraman jiwa. Melalui tulisan yang ditulis oleh penulis hafizahullah ta'ala, setidaknya kita termotivasi. Harus. Setelah kita membaca paparan beliau, seharusnya kita termotivasi dan terdorong untuk apa? Melakukan kebaikan demi kebaikan. Harus ada pada diri kita antusias untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Kebaikan yang satu sudah kita selesaikan, sudah kita amalkan, sudah kita lakukan. Ayo kita segera berpindah kepada kebaikan yang lainnya. Ini seharusnya termotivasi diri kita, terdorong untuk itu. Sebab semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka semakin lapang pula dada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita semakin melakukan kebaikan yang semakin banyak, kebaikan demi kebaikan kita lakukan, maka akan semakin lapang pula dada kita. Kan kita butuh dada yang lapang. Ini yang diinginkan oleh setiap muslim, bahkan setiap orang pengen hatinya atau dadanya itu lapang. Maka dengan tulisan atau sebab yang keenam ini kita termotivasi, kita terdorong untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena itu tadi, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin lapang dada kita, semakin tenang pula hati kita, dan semakin tenteram jiwa kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebab yang keenam di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan ataupun menyebabkan dada kita menjadi lapang, hati kita menjadi tenang, ataupun jiwa kita menjadi tentram. Itu apa? Sebab yang keenam ini itu tadi, kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia. Dan sekali lagi, berbuat baik itu ataupun pintu kebaikan itu tidak terbatas pada harta belaka saja. Pandangannya kalau kita mau berbuat baik, ya harus ngasih uang, harus ngasih harta dan lain sebagainya. Bukan itu. Kebaikan bisa yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, bisa dengan pemikiran kita. Kita berikan pemikiran-pemikiran yang positif, yang bisa dilakukan oleh orang yang mendengar pemikiran kita. Ataupun dengan tenaga kita. Kalau kita nggak punya harta, ya tenaga lah. Kita sehat, diberi kesehatan, ya kita manfaatkan sehat ini untuk membantu orang. Mungkin dengan kita mempersiapkan ini semua, tempat kajian dan lain sebagainya, ini kan kebaikan. Maka yang ringan ini, yang kadang disepelekan oleh kita, ini justru luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sebab yang keenam telah kita selesaikan bersama, yaitu sebab yang bisa menjadikan hati kita lapang. Di antaranya itu tadi,
yang sudah kita bahas, yaitu berbuat baik kepada manusia ataupun berbuat ihsan kepada manusia. Karena masih ada waktu sedikit, kita senggol sedikit sebab yang ketujuh. Mungkin 10 menit ataupun 5 menit kita mungkin mukaddimahnya saja. Sebab yang ketujuh dari sebab-sebab yang bisa melapangkan dada ataupun menenangkan hati dan menenteramkan jiwa, diantaranya adalah asyaja'ah. Disebutkan di sini adalah, kalau kita melihat bukunya, itu asyaja'ah. As-sababus sabi'u asyaja'ah. Itu keberanian. Nah, berani ini ternyata bisa melapangkan dada kita. Kok bisa? Coba kita telusuri terlebih dahulu, apa sih arti dari keberanian itu sendiri? Kok bisa sampai keberanian itu bisa melapangkan dada kita nantinya, ataupun meluaskan hati kita, menenangkan hati kita, atau menenteramkan jiwa kita? Kok bisa berani? Nah, di antara sebab yang bisa melapangkan dada, menenangkan hati dan menenteramkan jiwa ini adalah berani diri. Syaja'ah dalam bahasa Arabnya. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, KBBI lah, biasalah kita belajar bahasa Indonesia. Kalau kita belajar sastra, gak lepas dari kamus. Begitupun ketika kita belajar bahasa Arab pun demikian, kita gak lepas dari yang namanya kamus. Kalau bahasa Indonesia rujukannya adalah KBBI biasanya, kalau biasa kita sebutkan. Itu kamus besar bahasa Indonesia. Maka kita akan temukan kata berani memiliki arti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Apalagi ketika menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, tantangan, ancaman, dan lain sebagainya. Ini kata berani, kalau kita nanti mungkin kalau nggak percaya, apa iya sih? Buka saja di online KBBI, arti berani itu tadi. Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, optimis dirinya, nggak pesimis. Maka kita bisa melihat orang-orang yang berhasil dalam pendidikannya adalah mereka yang mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Kalau dulu kita belajar, kita duduk di bangku pendidikan, gimana keadaan kita? Apakah mempunyai hati yang mantap atau memiliki rasa percaya diri yang besar? Nah, ini orang-orang yang berhasil ini dalam pendidikannya adalah mereka yang mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mempunyai hati yang mantap dan percaya diri yang besar, atau mereka yang takut dan pengecut, kebalikan dari syaja'ah, takut atau pengecut, maka mereka akan diombang-ambingkan oleh kebingungan dan ketidaktahuan yang akhirnya mereka gagal dalam pendidikannya. Itu hatinya nggak mantap, dia kurang percaya diri, nggak percaya diri, bahkan nggak ada percaya dirinya. Ketika dia belajar menuntut ilmu atau pendidikan, menjalani pendidikan ini, dia nggak punya itu semua, nggak punya berani, ya dia akan gagal, nggak berhasil. Mau ngerjain ini takut salah, mau misalnya observasi dia takut, mau eksperimen takut, ya sudah nggak akan terrealisasikan. Maka ini hadirin yang dimuliakan. Begitupun orang-orang yang sukses dalam berbisnis, mereka pasti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Maka tidak bagi orang yang takut menjajakan dagangnya, mau dagang saja dia takut, malu. Mau menawarkan dagangnya dia takut. Ya nggak mungkin akan terjual kan gitu. Takut tidak laku dan lain sebagainya. Ini jiwa bisnisnya mana? Jiwa dagangnya mana? Kalau dikit-dikit saja takut nggak laku, malu buat menawarkan dagangannya. Maka ini yang akan itu tadi nggak sukses dalam bisnisnya.
Sehingga ketakutan dan kekhawatirannya menjadikan dirinya apa? Tenggelam dalam kegagalan berbisnis. Harus apa? Optimis. Harus berani menawarkan dagangan kita. Dalam urusan hadirin yang dimuliakan Allah, dalam urusan agama pun demikian. Setiap muslim juga harus mempunyai sikap berani, syaja'ah. Enggak penakut, enggak pengecut. Seorang muslim harus berani. Enggak pengecut dia. Apalagi yang ia lakukan adalah jelas-jelas kebenaran. Kebenaran sudah ia ilmui, kebenaran sudah ia pelajari. Akan tetapi rasa takut, pengecut ataupun pesimis masih ada dalam dirinya. Misalnya ketika ilmu sudah dipelajari namun takut dihina, takut dicela, atau sekedar dikatain so alim dan lain sebagainya. Mau beramal, sudah dia datang di majelis ini misalnya, dia sudah tahu ilmu ini sesuatu yang benar datangnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tahu kan jelas benarnya, tapi takut ketika dia mau mengamalkan ilmunya tadi, dia takut nanti si A si B nyela saya, menghina saya, ngatain saya soal ini. Misal apa yang terjadi kalau ada rasa takut, masih ada rasa takut untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari? Kita enggak optimis, malah pesimis. Apa ilmu tersebut ia amalkan, dia lakukan? Ya jelas tidak, hadirin. Dia terkekang oleh apa? Ketakutannya tadi, kekhawatirannya tadi. Ternyata rasa takut, pengecut dan pesimis bisa jadi penghalang terrealisasinya amalan dari ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ilmui. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini syaja'ah, ini berani atau sikap berani yang seharusnya seorang muslim itu memilikinya, mempunyainya. Maka ketika dia sudah belajar, ketika sudah dia ilmui, ini sudah jelas-jelas kebenaran, maka buang rasa takut itu. Takut dihina, takut dikatain, apalah ini dan itu. Ini yang menghambat amalan kita. Ilmu kita cuma disimpan di dalam buku saja, tercatat rapi. Iya rapi di tulisannya, tapi nggak rapi di amalan, ya sia-sia. Karena ilmu akan bermanfaat manakala ilmu tersebut apa? Diamalkan. Kalau ilmu yang tidak diamalkan ibarat apa? Pohon yang tak berbuah. Kita capek-capek menanam dari biji, dari benih, ditunggu 1 minggu, 1 bulan, tumbuh dikit-dikit. Lah, sudah besar, sudah bertahun-tahun enggak berbuah, sia-sia. Itu ibarat seperti ilmu yang tidak diamalkan. Maka jauhkan rasa takut, khawatir, apalagi takut yang sifat manusia cuma dikatain doang, kok enggak jadi mengamalkan. Mau misalnya sholat jamaah, azan, dia mau sholat jamaah, ada temannya di depan rumah, dia lewatin, soalnya balik lagi, takut dia. Cuma dikatain itu saja takut, nggak jadi jamaah. Pahala 27-nya mana? Sia-sia. Mau ke bermajlis-majlis ilmu, datang ke sini, mau dikatain oleh tetangga, dikatain oleh siapa? Ini menghambat amalan yang luar biasa pada diri kita. Maka insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas lebih dalam lagi apa maksud dari sebab yang ketujuh ini, yaitu asyaja'ah, yaitu sikap berani yang harus ada pada diri setiap muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi